Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia, Alhamdulillah, puji syukur wajib bagi kita untuk terus kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kembali kita bisa bertemu di kesempatan kali ini dalam satu topik, yaitu pentingnya media di areal dakwah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, kita semuanya tentu ingin mengetahui sebagaimana topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu pentingnya media di areal dakwah. Dan kali ini saya punya beberapa narasumber. Yang pertama akan saya hadirkan narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Abu Salim Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Ya. Semoga kita semuanya sehat dan tetap semangat ya Ustadz ya. Amin. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan bertanya kepada Al-Ustadz, ya, mohon penjelasan dari beliau tentang pentingnya media dakwah menurut pandangan dalam Islam. Tafadhal Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Azza wa Jalla yang terus senantiasa memberikan kita nikmat sehingga kita bisa kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersama-sama untuk sedikit ya menyampaikan tentang apa-apa yang akan kita bicarakan berkaitan dengan pentingnya media di area dakwah. Baik, tentu di sini sebelum kita melanjutkan kepada penjelasan secara khusus, maka di sini sangat penting bagi kita untuk menyampaikan segala sesuatu ya yang berkaitan dengan dakwah ya. Alhamdulillah ya, di kesempatan kali ini kita mencoba untuk menyampaikan beberapa hal ya yang berkaitan dengan dakwah. Dan bicara tentang dakwah, maka kita tidak bisa lepas dari apa-apa yang kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan tentang dakwah. Ya. Maka di sini tentunya sebelum kita nanti mungkin menjelaskan secara khusus, maka ada baiknya ya, ada baiknya kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fussilat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Yakni yang artinya barang apa dan siapakah yang lebih baik perkataannya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah ya, mimman da'a ila Allah, orang yang mengajak atau berdakwah mengajak ke jalan Allah ya. Jadi ini sebaik-baik perkataan adalah orang-orang yang mengajak, orang-orang yang berdakwah mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amila salihah, dan dia juga mengajak untuk beramal saleh. Ya. Berarti ini kan kalau kita cerita media dakwah memang sudah ada dasarnya dari firman Allah nih Ustaz ya? Iya, sudah lengkap insya Allah. Masya Allah. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Ya. Ya. Kemudian juga di penghujung ayat, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku masuk bagian orang-orang yang berserah diri. Nah, di sini dua poin yang kita ambil. Pada poin yang pertama tadi adalah waman ahsanu qawla, siapakah yang memiliki perkataan paling baik. Jadi ternyata orang-orang yang berdakwah mengajak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini
apapun ya ucapan yang dia ucapkan, yang penting tujuannya dakwah ilallah, itu merupakan sebaik-baik perkataan. Ya. Ya. Itu berkaitan dengan firman Allah tadi, Ustaz. Iya. Nah, tentu saja kita pasti punya contoh dari Rasulullah nih, Ustaz ya. Mungkin bisa Ustaz jelaskan lagi nih, Ustaz. Iya, baik. Kemudian juga untuk tambahan yang berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Ali Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada, wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, ya, beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan dakwah, ya, maka ini sudah merupakan perkara yang sangat-sangat mendasar sekali, ya. Jadi tegaknya Islam kita ini dengan dakwah, ya. Tegaknya Islam dengan dakwah, ya. Berarti orang-orang yang bekerja di media dakwah ini sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagaimana disebutkan dalam firman tadi, ya Ustaz ya? Iya, insya Allah kita berharap seperti itu, ya. Ya, Masya Allah. Ya. Ya, kemudian Ustaz yang tadi saya tanyakan ini, Ustaz, berkaitan dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Ya, baik. Itu juga sudah sangat masyhur, ya. Ketika Rasulullah Allah utus, ya, di usia yang ke-40 tahun, Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul, maka tentu, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kewajiban untuk belajar, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Allah berfirman kepada Nabi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, ya, dan seterusnya. Wahai orang yang berselimut, karena waktu itu Nabi sedang berselimut di rumahnya, qum fa'anzir, ya, bangunlah engkau, berdirilah dan berilah peringatan, ya. Artinya di sini ketika Rasulullah disuruh memberikan peringatan kepada umatnya, maka ini sudah muncul, ya, kewajiban dakwah yang dibebankan kepada beliau. Jadi perintah dakwah secara langsung dari Allah. Secara langsung dari Allah dalam surah Al-Muddatsir, sampai terus turun-temurun kepada kita semua ini, ya. Nah, di waktu itulah beliau dengan dukungan istri beliau dan para sahabat beliau mulai, ya, melancarkan dakwah di medan dakwah di kota Makkah. Nah, tentu di sini kita tidak akan panjang lebar, ya, menjelaskan secara runut, ya, histori dakwah. Namun di sini poin penting yang kita ingin ambil dari perjalanan hidup beliau yang mencontohkan kepada kita semua ialah betapa pentingnya dakwah itu di kalangan kita kaum muslimin. Ya, karena ketika dakwah tidak jalan, maka tentu amar ma'ruf nahi mungkar juga susah untuk ditegakkan. Ya, orang tidak akan kenal mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali penjelasan singkat dari Al-Ustadz, ya, mukadimah tentang media dakwah secara umum, ya. Secara umum. Tadi sudah ada firman Allah, ya, kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk langsung berdakwah, ya, dalam surat Mudatsir tadi, ya. Baik, pemirsa yang berbahagia, penjelasan dari Al-Ustadz Abu Salim Al-Banjari sebagai mukaddimah untuk pertemuan kita kali ini membahas pentingnya media di areal dakwah. Nanti saya akan bertanya lagi kepada Al-Ustadz, memohon penjelasan dari Al-Ustadz berkaitan dengan keutamaan infak dan sedekah. Namun sebelum itu saya akan menghadirkan satu narasumber. Beliau adalah orang nomor 1 di media dakwah yang ada di Batam ini, ya. Tentu saja Anda bertanya-tanya siapa orangnya. Nanti akan saya hadirkan selepas jeda berikut ini.